Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hilmi Rain Alkindi dengan NIM 2351507071111042. Saya mahasiswa dari program studi Teknologi Informasi dari Universitas Brawijaya. Pada kali ini saya akan melakukan penugasan terkait mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi, yaitu di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Deployment dan Evolution pada aplikasi Shopee. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri, Hilmiran Alkindi dengan NIM 23515071111042 dengan mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Fajar Pradana, SST MEENG. Nah, selanjutnya di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam makalah ini saya membahas tentang proses deployment dan evolusi pada aplikasi Shopee, yaitu sebuah platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Nah, Shopee telah melakukan berbagai pengembangan dan evolusi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dan tetap kompetitif di skala pasar. Nah, perubahan ini mencakup berbagai fitur baru dan perbaikan layanan yang terus-menerus untuk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan tren bisnis saat ini. Nah, untuk latar belakangnya, dengan membangun sistem informasi baru merupakan salah satu bentuk perubahan organisasi yang direncanakan dalam proses ini. Nah, pengembangan perangkat lunak memerlukan waktu, riset, dan analisis risiko yang mendalam. Proses ini mencakup penerjemahan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi perangkat lunak, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Ada beberapa model pengembangan yang digunakan dalam industri seperti waterfall, prototype, spiral, ROT, Scrum, dan Agile. Nah, untuk rumusan masalah, yaitu makalah ini mengangkat beberapa pertanyaan yang penting. Apa yang dimaksud dengan proses pengembangan sistem informasi perangkat lunak? Yang kedua, apa saja model-model evolusi pengembangan sistem informasi perangkat lunak? Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan dan evolusi pada aplikasi Shopee? Dan tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui apa dan bagaimana proses sistem informasi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, untuk mengetahui model-model apa saja pada pengembangan sistem informasi perangkat lunak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengembangan dan evolusi pada aplikasi Shopee itu sendiri. Lanjut kita ke bab 2 yaitu kajian teori, pengertian proses pengembangan sistem informasi perangkat lunak. Proses pengembangan sistem informasi perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur yang dimulai dari spesifikasi kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan. Menurut Sommerfeld, pada tahun 2011, proses ini mencakup 4 aktivitas utama, yaitu spesifikasi perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak, validasi perangkat lunak, dan evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak penting karena perangkat lunak harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Ada beberapa model proses pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan. Nah, model proses perangkat lunak merupakan cara untuk memproses sebuah perangkat lunak dari nol menjadi sebuah perangkat lunak yang siap untuk digunakan. Berikut merupakan beberapa contoh model proses perangkat lunak yang biasa digunakan. Yaitu yang pertama adalah model waterfall. Model ini secara singkat adalah pendekatan klasik yang sistematis dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Selanjutnya, ada kelebihan model waterfall. Nah, kelebihan model waterfall itu yang pertama merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Yang kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Yang ketiga, pengerjaan project sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Yang selanjutnya itu adalah model spiral.
yaitu merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model. Dalam model ini, perangkat lunak dikembangkan dalam suatu seri incremental release. Spiral model dibagi menjadi 6 aktivitas kerangka kerja sebagai berikut. Di sini adalah gambar model spiral pada gambar 4. Itu saya akan menjelaskan tahap-tahap secara singkat pada model spiral kali ini. Yang pertama ada tahap liaison. Nah, ini digunakan untuk komunikasi, baik untuk calon pengguna atau pemakai. Yaitu ada tahap planning atau perencanaan, yang itu ditentukan untuk sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi yang dapat menjelaskan proyek. Selanjutnya ada tahap analis, yaitu untuk menentukan apa saja yang menjadi resiko baik teknis maupun manajemen. Selanjutnya ada tahap rekayasa engineering, yaitu seperti pembuatan prototipe. Tahap konstruksi, yaitu tahap yang dilakukan untuk pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi, biasanya ini memberikan masukan atau berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan model spiral, yang itu saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu, yaitu lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang kedua, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang terakhir, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk tersebut. Selanjutnya, kekurangan model spiral. Banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Yang kedua, model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumer dan developer. Yang ketiga, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Yang terakhir, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko major tidak ditemukan dan diatur. Selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, saya menggunakan studi kasus pengembangan dan evolusi Shopee, yaitu e-commerce yang terkenal di negara Indonesia. Nah, Shopee sebagai platform e-commerce yang berasal dari Indonesia merupakan perusahaan yang selalu menyesuaikan kebutuhan konsumennya dengan cara memberikan voucher, potongan, dan berbagai fitur lainnya. Nah, Shopee sebagai e-voucher menggunakan proses model evolusi spiral dalam siklus evolusi pengembangan aplikasinya karena dapat menganalisa berbagai risiko dan menganalisis hasilnya berdasarkan performa dan respon pengguna. Setiap bulan Shopee memiliki beragam promo yang diluncurkan setiap tanggal tertentu menyesuaikan nomor bulan. Setiap itu pula Shopee merubah beberapa layanannya yang dapat diakses pengguna dan merchant seperti promo dan lainnya. Nah, proses yang terus-menerus terjadi itu merupakan iterasi dari Shopee untuk eksis dan mendapatkan atensi publik. Adapun dalam melakukan iterasi tersebut, Shopee melakukan implementasi yang berkelanjutan dengan setiap iterasi yang memaksa tim pengembangan untuk mendorong produk dan layanan yang diinginkan untuk diakses dengan cara yang dapat diprediksi dan diulang yang nantinya Shopee mendapatkan berbagai data dari hasil tersebut. Nah, berikut adalah gambar contoh dari proses iterasi evolusi software pada Shopee dan produk layanannya di Shopee. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, makalah saya ini menyimpulkan bahwa perangkat lunak harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mengikuti perubahan dalam lingkungan bisnis. Proses pengembangan dan evolusi ini harus terstruktur dan sistematis seperti yang dilakukan oleh Shopee dengan melakukan model spiral. Dengan demikian, aplikasi Shopee dapat terus memberikan layanan optimal dan memuaskan dan dapat terus memberikan layanan yang optimal dan memuaskan bagi penggunanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.